Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kali ini ya bersama saya di Ridho Kusuma SHMH. Kali ini kita berjumpa di eh, pertemuan perbandingan hukum pidana. Waktu lalu saya hanya menyampaikan sebatas baca mandiri ya. Sekarang izinkan saya untuk membantu teman-teman untuk bisa menyampaikan berdiskusi secara e-learning ya, secara ini saya rekam dari YouTube ya. Nanti teman-teman bisa akses ya. Link ini yang saya bagikan nanti di sesi perkuliahan online yang saya rekam by YouTube ini, teman-teman akan bisa menyaksikan video pembelajaran. Berikut juga ada tugas dan juga link absensi yang saya sertakan dan juga materi yang saya akan berikan di eh, deskripsi video ya. Baik, saya langsung aja karena waktu lalu pertama kali kita berjumpa di tatap muka, saya sempat menyinggung berkenaan tentang capaian pembelajaran dalam mata kuliah dalam perbandingan pidana dan apa sih manfaat yang akan kita dapatkan dengan cara belajar menggunakan kuliah eh, dengan pendekatan perbandingan hukum pidana. Ya, di perkuliahan ini, ya, izinkan saya ini untuk menyampaikan share screen dulu. Ya, baik. eh ya, dahulu di minggu yang lalu saya pernah menyampaikan terkait mengenai eh, tujuan dan manfaat dan juga bagaimana kegunaan dari perbandingan hukum, studi perbandingan hukum, dan apa sih manfaat untuk mahasiswa terutama dalam studi nanti penulisan skripsi ya. Em, Langsung saja ke konten masalah yang akan saya bahas kali ini. Istilah yang paling dikenal ya kalau dalam terminologi bahasa dalam untuk bahasa Inggris yaitu comparative law. Kalau dalam kalau kita terjemahkan kalau menggunakan eh, perbandingan hukum pidana pen criminal comparative law ya. Ya, berikutnya comparative jurisprudence, foreign law, droit compare, ref referendum ya. Oke. Nah, beberapa istilah ini di turunannya terkait mengenai eh, apa sih yang sebetulnya diperbandingkan ya. Jadi teman-teman harap diingat bahwa perbandingan ini bukan semata-mata ilmu yang berdiri sendiri dalam artian mendefinisikan sesuatu dia punya ilmu sendiri dalam artian secara metode, tetapi ini perbandingan hukum berfungsi sebagai metode ya, bukan sebagai subjek dan objek tersendiri dalam hukum ya. Nah, apa sih yang ingin diperbandingkan dalam mengcompare dalam komparatif law itu? Kita tahu perbandingan dalam perbandingan hukum yang sistem hukum di dunia itu ada beberapa sistem hukum yang populer yang ada di dunia. Yang pertama sistem hukum Eropa kontinental dan Amerika Latin, sistem hukum Anglo-American Common Law, sistem hukum Timur Tengah Middle East ya, sistem hukum Timur Jauh, dan sistem hukum negara sosialis. Nah, dalam beberapa sistem hukum yang populer ini di di dunia, kita akan gunakan pendekatan apa yang kita bisa gunakan dalam kemajuan dalam perkembangan hukum kita. Nah, saya lebih menekankan bahwa perbandingan hukum ini dari sudut pandang penegakan hukum yang pertama dan sudut pandang untuk bisa memperbarui hukum. Nah, kalau kita kontekstualisasikan bagaimana perbandingan dalam sudut pandang pembaruan hukum, ya teman-teman bisa membaca buku yang menarik ya, itu karangannya Profesor Dr. Badanawan Arif, yakni pembaruan hukum pidana. Ya, ini perspektif pembaruan karena kita dalam hal ini menyongsong menyongsong pemberlakuan hukum pidana baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu dalam perspektif kajian perbandingan ini sangat menarik tentunya. Nah, dari tujuan ini kita
dalam studi perbandingan hukum ini kita akan memahami bagaimana keberagaman dalam sejarah politik suatu negara. Ya ini kalau kita lihat tujuan dan perbandingan. Yang berikutnya karakteristik internasional tempat kejadian perkara, variasi mekanisme kontrol sosial, dan filosofi standar penerapan dalam mendorong pemenuhan tujuan sistem peradilan pidana di beberapa negara. Nah, dari sudut pandang terkait mengenai bagaimana kita mempelajari ya kontrol sosial dan bagaimana pengalaman bangsa-bangsa dalam suatu negara terkait mengenai pembaharuan dan penegakan hukum. Nah, nanti kita akan bandingkan beberapa aspek-aspek tinjauan dalam aspek pidana, bagaimana kita akan bisa mengcompare dan juga mendapatkan manfaat bagaimana terkait mengenai pembaharuannya. Nah, berikutnya, memahami sifat dasar dan perkembangan hukum pidana dalam suatu negara. Nah, kita tahu bahwa memahami sifat dasar dan perkembangan hukum pidana dalam suatu negara ini kita lihat dalam sudut pandang sejarah maupun dari sudut pandang perbandingan dalam sudut pandang beberapa negara. Nanti dari sudut pandang perbandingan beberapa negara, saya kira buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Badanawi Arif sangat representatif dalam saudara untuk bisa mengerti dan memahami bagaimana sudut pandang perbandingan dalam perbandingan hukum pidana baru, misalnya seperti itu. Nah, tujuan juga dalam perbandingan hukum ini sebagai sumber kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan pada hukum acara, penegakan hukum, dan bagaimana misalkan terkait mengenai penitensi ya, dalam artian dan bagaimana pemasyarakatan seperti itu ya. Dalam beberapa keluarga hukum yang kita kenal ini, nanti tentu dalam kita memperbandingkan sesuatu, kita melihat bahwa perbandingan dalam aspek keluarga hukumnya, kita berada di keluarga hukum yang mana sih sebetulnya. Memang dalam kajian-kajian teoritik ya di sistem hukum di Indonesia terutama kajian hukum pidana memang lebih cenderung kepada kodifikasi ya, yakni civil law. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hukum pidana kita itu dalam sistem hukum secara keseluruhan kita itu menganut mix type ya. Jadi campuran seperti itu, bisa civil law, bisa common law, bahkan juga apa juga juga berlaku juga Islamic law seperti itu ya. Nah, dengan zonasi sistem hukum seperti ini, maka kita akan bisa membuat karakteristik ya dalam sudut pandang perbandingan. Misalkan dalam sudut sistem hukum dalam civil law, kita mengenal sistem kodifikasi. Nah, ini baik itu hukum pidana, hukum perdata, ini kan kita tahu bahwa merupakan pembukuan, yakni kodifikasi. Dan sejarah-sejarah bahwa kita juga sangat dari sudut pandang sejarah kita itu dari merupakan hukum pidana kita merupakan warisan kolonial yang pada zaman era penjajahan zaman VOC Belanda, bahkan sebelum itu di zaman apa namanya yang secara sejarah Belanda juga dijajah oleh apa dari Raja Romawi seperti itu ya. Nah, di civil law ini lebih menekankan pada legislative attachment yang dianut oleh Prancis, Jerman, maupun Indonesia. Nah, dalam beberapa pembagian subdivisi dalam civil law ada French civil law, German civil law, Scandinavian civil law, maupun Chinese law. Nah, di bagian dari sistem hukum negara yang lain di common law ini kita kenal bahwa case law merupakan suatu sumber hukum yang dipergunakan dalam memutuskan suatu perkara yakni judge-based law yakni precedent developed by judge through court decision. Nah, di sini no different to treat similar fact wins the future. Jadi pemberlakuan hukum menggunakan case-case presiden dari putusan hakim yang terdahulu yang dipergunakan untuk memutus perkara. Dan ini merupakan common law ini merupakan hukum yang tidak terkodifikasi yang berlaku di beberapa negara, United Kingdom, United States, dan Malaysia maupun Singapura. Nah, saya lebih spesifik, kita akan membahas bagaimana perbandingan sistem hukum pidana dalam aspek hukum pidana Inggris ya. Karena ini sistem hukumnya berbeda dengan kita yang
yang kita kenal di hukum pidana di Indonesia, yakni eh, sebagai hukum pidana yang terkodifikasi, yakni KUHP. Dalam hukum pidana Inggris itu common law, yakni bagian hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan, quote and quote, atau garis miring hukum presiden atau case law. Oleh karena itu, Inggris menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent. Nah, di sini yang menjadi sumber hukumnya ialah state law yang bersumber dari perundang-undangan yang juga merupakan binding authority. Nah, pada dasarnya dalam perbandingan hukum pidana Inggris dalam di Inggris itu kita akan memperbandingkan apa yang kita ingin bandingkan dengan negara kita, yakni hukum pidana di Indonesia. Nah, di Inggris ada beberapa prinsip-prinsip umum yang paling mendasar yang akan kita kaji secara mendetail. Itu pertama prinsip asas legalitas, ya. Apa makna dan hakikat dari asas legalitas, asas mens rea, asas strict liability, asas vicarious liability, pertanggungjawaban pidana korporasi, penyertaan, inchoate offense, alasan penghapus pidana. Nah, ini beberapa tema-tema dalam kita memperbandingkan, ya, karena kita bermaksud memperbandingkan, bisa bermaksud untuk bisa memperbaharui, eh, apa, dalam maksud memperbaharui ataupun kita dalam maksud untuk penegakan hukumnya, bergantung pada tinjauan apa yang kita perlukan. Nah, di prinsip asas legalitas, yakni principle of legality, di Inggris asas ini tidak pernah secara formal dirumuskan. Nah, dalam undang-undang. Berbeda halnya kalau kita perbandingkan dalam hukum pidana di Indonesia, kalau prinsip asas asas legalitas atau ini ini dituangkan secara khusus di pasal 1 ayat 1, terutama prinsip asas legalitas itu yang mana asas legalitas yang dikenal bukan hanya sifat tertulisnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara secara nasional, tetapi juga berkenaan tentang sumber hukum apa yang di, dianut, apakah hanya hukum yang dianut adalah hanya undang-undang, dan juga pemberlakuan berlakunya hukum the living law kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai berlakunya hukum yang hidup. Nah, ini berarti bahwa asas legalitas yang dimaksud ialah asas legalitas yang bersifat material. Nah, kalau di prinsip asas legalitas di asas legalitas yang hukum pidana Inggris ini karena dia jiwanya ialah case law atau case berdasarkan putusan pengadilan, maka karena di undang-undangnya tidak dirumuskan secara tegas atau tidak dicantumkan, maka di putusan pengadilannya ini dituangkan, dijiwai, ya, dalam prinsip asas legalitasnya itu tadi. Nah, di bagian lain yang ingin kita perbandingkan dalam asas double jeopardy atau nebis in idem pasal 7 KUHP, di sini sama halnya kita perbandingkan, di sini bukan merupakan putusan final, yaitu upaya hukum yang appeal di Amerika, yakni perbandingannya apabila suatu pembuktian dalam pidana terpidana bisa dibuka kembali apabila persidangan adanya dugaan suap, ya. Nah, ini agak yang membedakan, ya. Kalau kita nebis in idem di Indonesia kan apabila suatu perbuatan sudah pernah diadili maka dia tidak akan diproses kembali. Nah, kalau di Amerika itu double jeopardy, yakni pembuktian dalam pidana akan dibuka kembali kasusnya jika ada dugaan, ada indikasi suap, ya, bukan dugaan lagi, ya, ada indikasi suap. Yang berikutnya perbedaan kedaulatan baik di negara federal maupun negara bagian yang di pasal eh, KUHP Inggris, ya. Nah, negara federal dapat menyidangkan kembali murder yang dibebaskan di negara bagian. Negara federal mendakwa dengan dakwaan hak sipil. Ya. Tadi yang membedakan, ya, kalau antara pidana Indonesia itu memang benar-benar tidak akan asas nebis idem itu konsisten diberlakukan, ya. Kalau di negara common law yang di Inggris, ya, di perbandingannya di negara federal, kalau di Amerika ini akan menyidangkan kembali, tapi di negara yang bagian yang lain karena ada negara federal maupun negara bagian. Nah,
Karena kalau di negara-negara bagian di Amerika itu ada perbedaan, ada apa namanya, kedaulatan di masing-masing suatu negara, maka standar hukumnya pun berbeda dan persidangan pun itu bisa saja di standar hukum yang berbeda, misalkan di dalam persidangan pemohon, misalkan dibebaskan tapi dapat dituntut dengan perkara perdata. Nah, ini ada beberapa, nanti teman-teman bisa baca juga secara mandiri ya. Ini secara umum dalam perpilihan video yang kali ini yang saya rekam. Ini nanti di sesi akhir dalam video nanti, teman-teman bisa juga teman-teman bisa ada tugas yang saya berikan kepada teman-teman yang mengakses video ini terkait mengenai latihan soal ya. Nanti teman-teman akses di link deskripsi video dan jangan lupa nanti di sesi akhir video akan saya berikan juga di deskripsi video itu absensi dan juga tugasnya, linknya nanti nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, ini bisa teman-teman juga perbandingkan di sini asesmen SREA. Ya, ini asesmen REA ada actus reus, terus beberapa vicarious liability, dan juga pertanggungjawaban pidana korporasi, lalu penyertaan, dan inchoate offense, tindak pidana yang tidak lengkap atau baru dalam taraf permulaan. Nah, nanti saya kasih apa namanya gambaran umumnya saja dalam perkuliahan ini. Nanti teman-teman baca ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang terkait mengenai topik ini nanti bisa disertakan di kolom komentar di di YouTube nanti. Bisa juga mengklik atau ketik saja pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema yang saya bagikan dan teman-teman bisa baca materi ini yang saya akan berikan nanti juga di kolom di deskripsi video berkenaan PowerPoint-nya ya. eh saya kira itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, saya singkat saja karena ini cukup singkat ya perkuliahan kali ini. Nanti teman-teman bisa ketik saja di kolom komentar berkenaan tentang materi kira-kira apa yang ingin kita bahas terkait dengan perbandingan. Teman-teman bisa baca secara mandiri. Terima kasih telah menyaksikan video. Jangan lupa nanti diklik absensi dan juga ada tugas yang teman-teman bisa kerjakan di link deskripsi video. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang telah mengakses video ini, video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.